Oke teman-teman, kita masuk di slide pertama. Selamat datang di Metaforce Power Team Indonesia. Di awal slide ini saya menyampaikan kata kunci pertama di dunia. Kenapa ini penting? Karena kami tidak mau proyek Metaforce ini sesuatu penemuan, suatu revolusi itu disamakan dengan proyek-proyek yang mempunyai historical buruk. Ya, ini adalah proyek desentral bukan sentral. Proyek ini menggunakan sistem terbaru, yaitu sistem matrik. Jadi bukan menggunakan binari, trinari, ataupun matahari sistem yang selama ini kita kenal di dunia network. Jadi cukup jelas bahwa proyek ini mempunyai keunggulan dari sisi kapasitasnya, yaitu sesuatu yang baru yang memang ini diciptakan untuk peluang. Yang mana peluang ini cukup menarik karena sudah mengandung unsur blockchain teknologi. Dan ini bukan semacam investasi ROI, yang mana kita memasukkan sejumlah dana, dijanjikan profit, setiap hari dapat sekian, tapi pada akhirnya kita kehilangan. Bukan seperti itu. Dan proyek ini bukan juga MLM, yang mana kita memasarkan produk orang lain, kita mendapatkan bonus sponsoring, matching, dan dijanjikan reward. Bukan. Kita benar-benar menjalankan proyek mandiri, proyek yang independen. Di sini juga bukan piramida sistem atau money game, karena memang sedikit pun ciri-cirinya tidak ditemukan. Nah, jadi penting. Pertama di dunia, kenapa? Ini adalah kata kunci, artinya tidak bisa disamakan. Teman-teman mungkin berpengalaman di dalam pengembangan network pada umumnya, tapi dalam hal pemasaran, secara pemasarannya sama, tapi secara sistem, pemahaman, teknologi itu sudah berbeda. Oke, sekali untuk selamanya. Ini merupakan motivasi kami karena kita mempunyai background masa lalu. Kami sendiri itu sudah menjalankan network ini dari tahun 2010. Ya, dalam sejarah kita mengembangkan proyek-proyek network selama ini itu hanya bertahan beberapa bulan aja. Artinya jelas apa yang terjadi, apa yang kita lakukan itu terjadi kesia-siaan. Teori komitmen dan konsisten artinya tidak bisa diterapkan di dalam proyek sentral. Nah, kita menemukan suatu proyek yang memungkinkan untuk penerapan komitmen dan konsisten, bahkan bisa turun ke generasi berikutnya dengan kekuatan sistem dan teknologi yang desentral. Nah, jadi ini menarik. Kenapa? Karena kita mempunyai masa depan ketika kita melihat potensinya dan membangun bisnis ini. Jadi tidak ada istilah kesia-siaan. Teman-teman bangun, kembangkan, ya, pahami, pelajari, maka itu adalah sebuah aset yang bernilai yang akan tersinkronisasi dengan bisnis ini. Berbeda kasus dengan masa lalu, kita pelajari produknya, pelajari perusahaannya, background perusahaannya, pelajari sistemnya, tapi di sisi lain apa yang kita lakukan itu akan berakhir. Ya, di angka 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun paling lama. Nah, ini saatnya kita mendapatkan sebuah sistem yang benar-benar tahan dari sisi daya tahan sistem dan teknologi. Oke, itu adalah pembuka dan kita masuk ke slide berikutnya. Buah bisnis teknologi, ya, mari kita membangun bisnis di era teknologi sebagai solusi keuangan di era digitalisasi. Perkenalkan, ini adalah profil ataupun reveal dari CEO dan kreatornya Metaforce ini sendiri, yaitu adalah Mr. Lado. Beliau adalah founder sekaligus CEO kreatornya Metaforce, ya, seorang jenius dari Rusia yang telah menciptakan sebuah ekosistem penghasil kripto yang dapat dijalankan semua kalangan, kapanpun dan dimanapun, ya. Jadi kalau dulu mungkin Juni 2022 itu jatuhnya masih proyeksi, saat ini sudah terbukti nih. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang terbantu dan termasuk juga saya pribadi khususnya, ya. Dan saat ini adalah bisnis Blue Ocean, belum banyak yang dipahami sama orang. Tinggal Bapak Ibu sekalian mau melek duluan untuk mendapatkan hasil yang besar di sini untuk lompatan besar penghasilan hidup bagi Anda semua, ya, bagi Anda masing-masing, atau nunggu makin booming dan Anda cuma dapat remah-remahnya aja atau nggak dapat sama sekali. Ya, oke, lanjut. Bicara sebuah proyek baru yang mungkin belum dipahami, kita harus pahami namanya plus dan minus, ya. Nggak lengkap rasanya kalau cuman bahas plusnya aja. Dan kita mulai dari plusnya dulu, nanti kita bahas minusnya. Plusnya itu sendiri, Metaverse adalah tren baru berbisnis online yang memungkinkan bagi hasil tanpa perlu proses withdrawal ataupun WD. Nah, ini yang dasar nih Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ini bisnis pertama, pemasaran online, ya, khususnya, ya, yang kita ketika dapat komisi itu tidak perlu WD-WD-an, nggak perlu namanya mengajukan komisi ke
platform ataupun perusahaannya. Bahkan ini dibagikan oleh sistem yang kekal, yang nggak bisa diedit lagi. Ya, jadi tidak ada resiko tidak dibayar ketika sudah ada posisi haknya. Jadi note-nya kalau udah kerja ya. Namanya juga bisnis pemasaran dan memungkinkan dengan satu kali pembelian produk digitalnya dapat menghasilkan hasil yang tidak terbatas. Ini juga jadi kelebihan sebuah bisnis produk digital ataupun produk non fisik ya, sehingga memungkinkan kita bisa bahkan memiliki aset yang tidak terbatas dengan satu kali bayar. Karena tentu saja ini tidak dimungkinkan di barang fisik ya, yang notabene akan terbatas dengan fisiknya itu sendiri. Anda beli 5 ya dapatnya 5, Anda beli 10 dapatnya 10, dan begitu seterusnya. Dan serta pasar yang masih sangat luas, belum sampai 1% masyarakat di dunia yang sudah mengetahui peluang ini. Saat ini, total member yang terdaftar di seluruh dunia itu baru sekitar 2 jutaan, belum sampai 2,8 juta, yang notabene di Indonesia aja itu total penduduk ada 280 juta jiwa. Ya, berarti belum sampai 1% ya. Apalagi di dunia yang saat ini sudah tembus di 8 miliar. Masih gede banget peluangnya, karena di sini kita bisa memasarkan bukan cuma di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia ya. Seperti tadi ada yang dari Amerika ya, ada juga dari Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Minusnya, kita bicara minusnya saat ini ya. Nah, karena Metaverse ini adalah sebuah inovasi baru, tentu saja edukasi menjadi tantangan utama bagaimana semua kalangan, segala profesi, segala usia, dan orang-orang awam khususnya dapat memahami peluang ini. Yes, ya, ini adalah minus dari keseluruhan bisnis Blue Ocean, keseluruhan bisnis transisi, yang dimana belum dipahami sama orang. Tapi begitu kita bisa mengikutinya, mempelajarinya dengan serius ya, Anda bisa mendapatkan hasil yang tidak terbatas, bahkan yang mungkin belum pernah Anda pikirkan ya. Karena di sini hasilnya bisa besar. Bahkan saya sendiri sampai rela meninggalkan perusahaan konvensional saya yang sudah saya bangun selama 5 tahun ya, dan beralih ke dunia digitalisasi ini ya, yang bebas fixed cost ya, waktunya juga lebih banyak santai ya, lebih banyak waktu juga sama keluarga kayak gitu ya. Dan saya rasa semakin banyak orang yang mengetahui peluang ini akan lebih banyak benefitnya. Karena dulu saya walaupun di konvensional itu saya adalah salah satu pemilik sekaligus direksi juga, tapi secara waktu itu hampir habis ya, berangkat pagi pulang malam gitu ya, paling cepat pulang sore sebelum maghrib, dan itu hampir rutin ya. Seminggu mungkin yang di rumah ya 2-3 hari lah, walaupun nggak full banget 5 hari, tapi itu pun sudah cukup menyita banyak waktu ya. Waktunya kurang fleksibel. Kadang-kadang kita harus terpaksa mengikuti sebuah vacation ataupun jalan-jalan keluarga dengan sebagian besar banyak orang yang melakukan hal yang sama. Jadi kadang-kadang kalau kita liburan itu hari weekend misalkan, ya itu ramai banget, kurang bisa nikmati kalau menurut saya ya. Dan alhamdulillah dengan waktu yang fleksibel kita bisa melakukan weekend ya, kita bisa melakukan liburan, ya itu bisa kapan aja. Jadi bahkan target kita mungkin kita bisa liburan itu ketika banyak orang yang lagi bekerja. Nah, jadi serasa tempat milik sendiri kayak di Booking dan lain-lain segala macam. Oke, kita lanjut ya. Perubahan era bisnis menciptakan tren bisnis masa depan. Mengapa? Nah, sebelumnya dunia hanya memiliki satu peluang bisnis, yaitu di dunia sentral, di mana ada satu platform ataupun perusahaan yang mengontrol penuh masuk dan keluarnya suatu transaksi dalam ekosistem bisnisnya. Sehingga selengkap apapun legalitasnya, kantor-kantor yang jelas, dan bahkan owner yang jelas dan bisa ditemui, hal itu hanya untuk meminimalisir risiko. Tidak bisa mengenalkan risiko. Kenapa? Karena amanah tidak ada yang tahu pastinya. Mau legalitas lengkap apapun, kantor yang jelas atau ownernya bisa ditemui, ya itu hanya meminimalisir risiko saja. Nah, Metaverse ini berjalan di Web 3.0, bahkan di skema pemasarannya bagi hasil dilakukan oleh smart contract yang ditanamkan di blockchain, sehingga algoritma aturannya bersifat kekal, tidak bisa diedit, apalagi dihapus, bahkan oleh kreatornya sendiri. Jadi simpelnya, kalau misalkan di dunia sentral yang biasanya ada yang mengontrolnya, baik itu perorangan ataupun perusahaan, yang paling aman kan yang legalitas lengkap, kantor yang jelas, ownernya bisa ditemui. Nah, konsep Metaverse ini lebih aman dari itu. Karena ini udah beda dunia sih. Kalau yang tadi dunia sentral, di Metaverse ini udah masuk di dunia desentral, yang bahkan sampai ke bagi hasil itu sudah menggunakan smart contract. Jadi bisa dibilang ini desentralnya ini full desentral. Ya, karena ada beberapa juga proyek-proyek DeFi ataupun decentralized finance yang bagi hasilnya masih ditampung oleh ownernya, sehingga masih ada potensi gagal bayar.
Oke, selanjutnya ya, bicara bisnis sentral dan desentral, mari kita bahas ya, khususnya buat Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini ada yang belum paham betul ataupun yang masih awam ya. Jadi izin ya untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah paham agar kami menjelaskannya kembali. Nah, bisnis sentral itu gambarannya kurang lebih seperti ini. Ketika ada sebuah produk, baik itu produk fisik ataupun digital ya, lalu Anda minat ya, maka akan muncul namanya uang pembeli. Uang pembeli dari Anda. Lalu uang pembeli Anda itu dibayarkan ke sistem. Setelah itu ditampung oleh owner ataupun pemilik sistem, owner ataupun kreator ataupun admin. Sehingga suatu saat ya, Anda ternyata menjalani bisnisnya, lalu Anda closing ya, Anda jualan, maka Anda harus melakukan withdrawal ataupun pengajuan pencairan komisi. Sehingga ini menciptakan memungkinkan tidak pasti dibayar karena tergantung amanahnya mereka. Nah, untuk bisnis sistem full desentral yang Metaverse ini kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian perbedaannya ya. Jadi sini ada produk namanya produk digital ya. Lalu kalau Anda minat nanti Anda tinggal beli ya. Di sini ada kayak coupling digital mulai dari level 1 sampai level 12 ya. Ada total 12 aset yang bisa dibeli sekaligus ataupun bertahap. Dan ketika ada muncul uang pembeli ya, ketika Anda minat, Anda akan bayarkan ke sistem. Nah, bedanya di sini sistem membagikan 100% dana masuk di detik itu juga keluar ke pemilik haknya ya, jadi penerima komisi dari transaksi yang terjadi tidak melewati owner ataupun admin sama sekali. Jadi smart contract ini membuat ya, memungkinkan penjual dan pembeli itu bertransaksi tanpa pihak ketiga lagi, sehingga di sini nggak ada lagi namanya proses withdrawal. Dan inilah yang masuk akalnya kenapa Metaverse sampai mengklaim anti gagal bayar, karena yang ngeklaim anti gagal bayar itu cukup banyak ya, cuman biasanya kadang-kadang cuman kopi-kopian ataupun cuma seolah-olah anti gagal bayar ya, karena selama masih ada proses penarikan komisi berarti akan selalu ada potensi gagal bayar. Kuncinya di WD-nya, masih ada WD-nya nggak, masih ada pengajuan penarikan komisi nggak, seperti itu ya, ke sistemnya. Nah, sehingga di bisnis full desentral ini yang membuat sebuah revolusi bisnis ya, karena biasanya bisnis itu tercipta dari dua komponen utama, yaitu adalah produk dan sistem. Nah, biasanya di bisnis sentral itu kita hanya beli produknya saja, sedangkan sistemnya masih full dipegang owner, creator ataupun admin. Makanya kita tidak bisa memastikan pasti dibayar, dan kita juga di bisnis sentral tidak bisa membuat sistem di dalam sistem ya, karena itu sistemnya masih dipegang penuh sama owner. Nah, bisnis full desentral ini masuk kategori independent business owner. Jadi di sini Anda bukan sebagai marketing ya, tapi Anda di sini sebagai pemilik ya, sebagai pemilik. Dan di sini ya, Anda itu bukan cuma beli produknya saja, tapi dapat dengan sistem-sistemnya. Jadi lebih enak lagi ya, ketika ini sudah IBO lalu Anda sistem juga Anda pegang, Anda bebas mau bikin sistem seperti apa, misalkan sistem reward, sistem apa gitu ya, promosi dan lain-lain konsepnya ya, teman-teman bisa sesuaikan dengan masing-masing. Karena apa? Karena sistemnya sudah diberikan juga ya, jadi bukan cuma produknya saja ya, sehingga semua para pemilik dan para pengusaha coupling digital ini itu bisa berkreasi masing-masing, seperti itu ya. Nah, lalu perubahan era bisnis dengan teknologi juga menciptakan kemajuan digitalisasi. Saat ini sudah banyak banget ya peluang-peluang yang ada di dunia nyata atau dunia konvensional beralih ke dunia digital online. Seperti misalkan ojek pangkalan yang beralih ke ojek online, itu juga dulu sempat ribut-ribut dulu. Bahkan kalau di Bogor, saya nggak tahu di kota lain, kalau di Bogor itu banyak banget waktu awal-awal itu kayak spanduk-spanduk anti ojek online. Ojek online dilarang masuk dan lain-lain segala macam ya, jadi kucing-kucingan tuh. Tapi sekarang bisa lihat ya, bahkan ojek pangkalan banyak yang jadi double job sama ojek online. Ya, karena disrupsi teknologi itu nggak bisa dihalang. Kita tinggal mau melek duluan apa nunggu belakangan ketika negara-negara lain sudah melek duluan. Ya, belanja di konvensional, di toko-toko, di mall dan lain-lain mulai beralih ke belanja online. Ya, orang-orang yang nawarin di toko, mas datang dulu lihat-lihat mampir ke sini, itu juga mulai beralih ke streaming. Ya, lalu ada juga TikTok ya, sebuah revolusioner yang menggabungkan e-commerce dengan sosmed. Ini juga sempat kontroversial ya, tapi sekarang lihat ujung-ujungnya muncul lagi ya. Kadang memang nggak bisa ditolak ya, tinggal kita mau ketinggalan apa seperti apa gitu. Nah, belajar online, kerja online ya, komunikasi juga bukan telepon SMS saja, sekarang udah DM-an gitu ya.
Termasuk nanti ke depannya akan ada dunia metaverse tuh yang pakai kacamata, yang dimana akan menggantikan apa yang kita kerjakan di dunia konvensional selama ini. Kita di sana bisa ketemu orang melamar pekerjaan, kita juga bisa ketemu mungkin jodoh dan lain-lain segala macam di sana. Semua akan punya avatarnya masing-masing, bahkan bisa sekolah juga nanti dari sana. Ya. Oke, selanjutnya perubahan era bisnis dengan teknologi juga menciptakan tanpa batasan jarak. Berkembangnya dunia digital memungkinkan pebisnis melakukan transaksi lintas kota, lintas daerah, lintas provinsi, dan bahkan lintas negara dengan lebih mudah sehingga batasan jarak tidak lagi menjadi penghalang. Yang kayak tadi ya, bahkan ada yang closing di Amerika. Kalau nggak pakai dunia digital itu susah banget ya, bahkan mungkin bisa lebih gede tiket pesawatnya ya sama modalnya. Karena di sini modalnya itu mulai yang rekomendasi mulai dari 1 jutaan, bahkan kalau misalkan Anda masih pelajar juga yang ratus ribuan pun ada gitu ya. Jadi super murah gitu ya. Nah, perubahan era bisnis dengan teknologi juga menciptakan peluang properti digital. Dan ini salah satu juga alasan saya kenapa meninggalkan properti konvensional ya dan fokus di properti digital saat ini. Karena sebelumnya itu sudah ada di dunia metaverse yang memungkinkan memiliki peluang bertransaksi tanah, rumah, apartemen dan lain-lain, namun dalam dunia digital. Nah, saat itu di metaverse saya masih belum terlalu klik ya, karena hampir mirip banget semua pola konsep jual belinya, tapi itu versi digital. Ya, sehingga saya saat itu masih lebih prefer di konvensional. Nah, namun selain ekosistem itu juga akan dibangun di metaverse ya. Di metaverse ini ada peluang skema baru kepemilikan sebuah alat bisnis penghasil dolar dengan cara melakukan pemasaran jual beli kafling digital metric system bernama Tactile dan Universe. Nah, simpelnya ya, kafling digital ini tuh menariknya ya menurut saya ya dibandingkan konvensional itu. Jadi kita cukup beli 1 kali tapi bisa dijual berkali-kali, bahkan bisa dikatakan nggak habis ya. Nanti masuk akalnya seperti apa saya akan jelaskan di marketing plan-nya. Terus komisinya gede banget ya, gede banget karena saya pengalaman banget ya, saya kerjasama dengan developer pun rata-rata komisi mulai dari 2,5% sampai jago-jago 7%. 7% ke atas pun maksimal juga paling 10%. Itu pun biasanya eksklusif project ya. Artinya ditargetin dan lain-lain segala macam ya, bebannya lebih besar. Tapi di sini itu udah lebih gede dari situ komisinya, nggak perlu hujan-hujanan, nggak perlu panas-panasan ya, dan pasarnya juga lebih luas. Saat ini sudah ada sekitar 2 jutaan ya dalam kurang lebih 2 tahunan. Jadi, secara visualnya kafling digital taktil itu seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang bulat besar itu di tengah-tengah itu adalah posisi Anda, dan ketika Anda membeli maka Anda akan membuka 2 orbit ya, di mana 2 orbit itu, di satu orbit itu ada 2 titik matrix ya, ataupun 2 kafling matrix. Yang kedua itu di orbit 2 itu ada 4 kafling matrix, jadi total ada 6. Nah, tipenya ataupun skema bagi hasil itu ada 2. Anggap aja di kayak 2 tipe ya. Ada yang 3 kamar, ada yang kamar. Ada yang 3 kafling, ada yang 6 kafling. Di satu dapat 3 ataupun di satu dapat 6. Nah, untuk pola bagi hasilnya mari kita bahas sedikit ya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk di S6 ini pola bagi hasilnya gini. Ya, closing pertama itu bukan hak kita, closing kedua itu bukan hak kita. Jadi closing pertama kedua ini masuk ke sistem. Ini yang membuat jual beli menjadi bisnis. Ya, jadi ini sistem bisnis ini. Yang dengan cuma 2 aja masuk ke bisnis ya, memungkinkan kita walaupun cuma jualan 1 kali nih, kita bisa mendapatkan berkali-kali. Ya, jadi ini closing pertama dan closing kedua ini masuk ke sistem. Tapi dasarnya di closing ketiga itu udah nyalip di penjualan normal. Misalkan Anda yang jualan normal nih, dari closing pertama closing 2 itu dapat komisi ya, rata-rata misalkan 10-20%, anggaplah 20%. Kalaupun Anda closing ketiga orang itu baru 60%, tapi di sini udah langsung balik modal, sudah dapat 100%. Dari closing keempat komisinya 100% lagi ya, dan closing kelima itu komisinya 100% lagi. Gimana kalau misalkan Anda komisinya 20%, jual kelima orang itu baru 100%, baru balik modal ya, kalaupun komisinya 20%. Tapi di sini sudah 3 kali lipat. Dan penjualan ke-6 itu kita dapat 100% lagi, tapi untuk membeli ulang 6 kafling baru lagi. Ya, makanya kenapa kok nggak habis-habis sih? Karena sistemnya itu udah otomatis repayment. Ketika kaflingnya sold out, sistem akan membeli 6 kafling baru lagi. Dan itu nggak perlu konfirmasi ke upline, nggak perlu konfirmasi ke siapapun, itu udah otomatis seperti itu. Ya, membeli ulang. Jadi membeli ulang ke upline sponsor Anda ataupun referensi Anda.
Sehingga otomatis kita di sini mendapatkan uang bukan cuma dari member baru saja, tapi dari member lama yang memang coupling-nya sudah laku semua dan dia melakukan pembelian ulang. Ya, jadi ada sistem repayment di sini ya, pembelian ulang seperti itu. Nah, di sini tuh enak banget ya, kita udah terhindar panas-panasan, hujan-hujanan, dan jangan lupa di sini kita konsepnya tuh Anda bukan sebagai marketing tapi sebagai pemilik coupling. Jadi kita beli coupling digitalnya dulu baru kita jual. Jadi konsepnya bukan menjualkan coupling digital orang lain ya. Seperti itu. Ada yang tipe S3, ini lebih simpel lagi Bapak Ibu sekalian ya. Ini cuma ada satu orbit dan closing pertama itu kita baik modal 100%, closing kedua itu kita 100% lagi. Ya, udah 2 kali lipat, dan closing ketiga ini untuk pembelian ulang. Ya, ini lebih simpel lagi. Seperti itu, setara komisinya. Nah, kita lanjut ya. Ada total 12 coupling level di taktil ini yang bisa dibeli bertahap ataupun sekaligus. Kalaupun beli sekaligus itu nilainya 300 juta, dan teman-teman kayak punya 12 franchise gitu ya, kayak punya 12 toko gitu ya, kayak punya 12 penghasil dolar gitu ya, alat bisnis. Nah, modal 4 level ini yang kami minimal sarankan ke Bapak Ibu. Bagaimana modal 1 jutaan hasilkan 10 jutaan per bulan atau hasilkan puluhan juta per bulan dalam 3 bulan. Nah, caranya kami akan bahas dulu ya, mulai dari yang paling simpel dulu. Ini modal 4 level itu $75 plus fee gas, itu kurang lebih sekitar 1,4 juta. Targetnya jual ke 2 orang minimal ya, lalu duplikasi 2. Artinya setelah Anda jualan ke 2 orang, Anda tidak memasarkan lagi, tapi ketika duplikasi berjalan, maka Anda akan menghasilkan passive income dari afiliasi itu sendiri, dari sistem afiliasi itu sendiri ya. Nah, pertama jual ke pribadi, Anda jual ke orang pertama Anda mendapatkan komisi $20, jual kedua itu Anda mendapatkan $20. Dari mana? Itu dari S3 yang level 3. Karena hanya S3 yang closing pertama langsung menghasilkan. Kalau yang S6 kan harus di closing ketiga kan tadi ya. Nah, tapi ketika duplikasi 2 terjadi, maka Anda akan menghasilkan hasil baru $70 dan $15, dan itu sudah passive income tuh. Karena itu udah bukan pemasaran dari Anda lagi. Sehingga Anda akan mendapatkan hasil baru itu $85 plus $80 itu masuk ke sistem atau upgrade teman. Jadi di sini ada kayak kita bisa memiliki coupling level berikutnya secara gratis gitu, simpel ya. Sehingga tim kita pun yang misalkan klien kita pun yang awalnya mungkin beli coupling kecil ya, mereka ujung-ujungnya bisa sampai beli coupling level 12 juga ya, kalau misalkan mereka berkembang dengan tim afiliasinya. Sehingga dengan jualan kedua orang saja dan terjadi duplikasi 2 pertama kali ini, itu sudah bisa menghasilkan $125. Berarti udah balik modal plus untung. Karena bisnis itu simple ya. Gimana balik modal itu kapan ya? Bagaimana caranya balik modal? Artinya kalau di sini misalkan hari ini Anda jualan kedua orang, lalu besoknya 2 orang itu jualan kedua orang, maka selesai Anda sudah balik modal plus untung. Jadi berapa lama balik modal? Ya, tergantung Anda. Bisa 1 hari, bisa 2 hari ya, atau lebih balik modal masing-masing. Dan basicnya pemasarannya. Dan jika duplikasi 2 terjadi terus-menerus, maka ini akan menjadi passive income dari sebagian omset pemasaran tim Anda. Ya, kalau Anda nggak mau nunggu, Anda bisa langsung juga jual ke 6 orang tanpa menunggu 6 orang itu menjual kembali. Ini sudah balik modal plus untung ya. Modal $75 hasilkan $165, berarti ini udah hampir 2 kali lipat. Ya, lebih ya, dari 2 kali lipat ya, 150 lebih ya. Plus Anda akan memiliki coupling level 5 secara gratis dari sistem ini ya. Sehingga Anda mendapatkan total $246, ini sekitar 327% ya kalau dihitung dengan coupling level 5 yang harganya $80. Nah, lebih dahsyat lagi, Anda bisa memastikan penghasilan besar Anda dengan modal $75. Nah, simpelnya di bulan pertama Anda fokus di pemasaran Anda pribadi ya, sampai menjualkan ke 6 orang. Anggaplah ini 1 bulan deh. 1 minggu bisa nggak? Bisa, ya itu tergantung Anda masing-masing. Memasarkan ke 6 orang dengan modal yang sama dengan Anda, modal 1 jutaan juga, maka Anda akan menghasilkan hasil yang masuk ke rekening Anda itu 2,3 jutaan atau senilai $165. Dan berikutnya, misalkan terjadi duplikasi pertama, anggaplah ini bulan kedua ya. Artinya Anda sudah nggak kerja nih, ini sudah passive income. Ya, ring 1 Anda memasarkan ke 6 orang dengan modal yang sama dengan Anda, maka total hasil itu $490 atau sekitar 6,8 jutaan. Berarti ini hasil barunya ini sekitar 4,5 jutaan. Dan di bulan ketiga Anda sudah bisa menghasilkan puluhan juta pertama ya, karena di sini Anda udah nggak memasarkan lagi, tim Anda pun nggak memasarkan lagi pun ya, dan cucu Anda memasarkan, Anda akan menghasilkan 11,2 jutaan hasil barunya, sehingga total 18 jutaan. Ya, jadi di bulan ketiga untuk menghasilkan puluhan juta itu Anda hanya cukup menjual ke 6 orang. Bulan depannya bantu mereka, bantu anak Anda, bulan depannya lagi bantu cucu Anda, selesai di situ. Sisanya tinggal duplikasi. Ya.
Sisanya tinggal duplikasi. Dan kenapa hasilnya cenderung lebih besar? Karena ketika Anda pemasang pribadi, Anda sudah membuka level 5 yang seharga $80. Bulan depannya, di bulan kedua ini ya, ketika tim Anda melakukan hal yang sama, mereka akan naik ke level 5 dan Anda naik ke level 6 yang harganya $160. Di level 7 itu harganya $320 ya. Nah, makanya semakin besar hasilnya. Dan kalau itu terduplikasi terus-menerus ya, hasil 100 jutaan pertama Anda bisa didapatkan di bulan ke-6 ya, atau duplikasi ke-5. Dan kalau itu sempurna, Anda bisa menghasilkan memiliki 12 kapling level itu di bulan ke-8 atau duplikasi ke-7. Sehingga bulan ke depan itu penambahan komisinya itu bisa 1 miliar per bulan kalau terduplikasi sempurna ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, artinya duplikasi ke-11 ini bisa di minggu ke-12 atau bulan ke-12 ya, atau 24 bulan misalkan Anda tercapainya per 2 bulan. Makanya tergantung kerja keras Anda pribadi plus Anda membantu tim Anda. Ya. Ini bisa menghasilkan $338.000, kalau dikali 14.000 itu 4,7 miliar. Kalau dikali 15.000 tentu saja lebih besar dari itu ya. Dan Anda sudah memiliki 12 kapling level. 5 level ini $155 atau senilai kurang lebih 2,6 jutaan ya kalau ditambah Vigas ya. Itu jual ke 6 orang duplikasi 6, maka dari bulan pertama udah hasilkan kurang lebih UMR nih. Closing 6 orang ya. Udah hasilkan UMR sekitar $325 atau 4,5 juta ya. Kalau sekarang mungkin lebih. Nah, closing pribadi ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, di bulan kedua sampai bulan ke-12 itu 0 closing pribadi Anda. Ya. Jadi itu selanjutnya itu adalah tim Anda. Ya. Nah, mau hasilkan puluhan juta dalam bulan pertama, Anda bisa ambil 6 kapling level, ini modal 5 jutaan, hasilkan 11 jutaan dalam bulan pertama. Dan kalau modal 7 level di modal 10 jutaan, hasilkan 20 jutaan dalam bulan pertama. Level 8 ini modalnya di 20 jutaan, hasilkan hampir 40 jutaan di bulan pertama, dan 90 jutaan dalam bulan pertama ini dengan modal kurang lebih 40 jutaan ya. Kalau dikaliin dolar sekarang kayaknya itu udah hampir 100 juta banget ya, sekitar 100 juta ya. Nah, mau lebih besar lagi, modal 80 jutaan hasilkan 160 jutaan dalam bulan pertama, dan berpotensi di bulan ketiga 1 miliar per bulan. Dan 11 level itu modal 150 jutaan hasilkan 300 jutaan dalam bulan pertama, dan bulan depannya sudah berpotensi 1 miliar per bulan, dan langsung 1 miliar per bulan dengan modal 300 jutaan, dan jual kedua orang aja sudah balik modal plus untung nih. Nah, jual ke 6 orang hasilkan $73.000 atau sekitar kurang lebih 1 miliaran. Ya, kalau terduplikasi Anda tinggal nampung sebagian omsetnya aja kurang lebih 1 miliar per bulan, seperti itu ya. Nah, kapling digital taktil ini juga memiliki manfaat lain selain untuk dijual kembali ya, seperti misalkan kayak di dunia konvensional yang dijual kembali itu, selain buat dijual kembali itu bisa dibangun rumah kita sendiri, atau kita tanami cabai dulu ya, tanami perkebunan dulu gitu ya. Nah, di taktil ini juga memiliki manfaat lain selain untuk dijual kembali, namun tentu saja tidak sama dengan kapling fisik ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti akan ada ekosistem namanya Taktil Goods ya, di mana nanti di sana ada barang-barang virtual khususnya ya, yang bisa dibeli oleh Anda sendiri ataupun tim Anda. Dan ketika Anda memiliki covering level yang lebih tinggi, maka Anda akan mendapatkan komisi ataupun cashback yang lebih tinggi, baik itu dari pembelanjaan pribadi ataupun pembelanjaan tim Anda. Sebuah bisnis itu harus ada pembuktian. Jika tidak ada pembuktian, apa yang saya bicarakan tadi itu adalah omong kosong. Kami di Power Team telah membuktikan ini. Kami pernah mengambil data dari tim kami. Mereka bergabung, setelah 1 bulan kita lihat pendapatannya. Ternyata pendapatannya bisa menembus ratusan juta. Ya, 200 juta, 140 dan banyak lagi. Ini baru Power Team. Ya, belum tim yang lain, belum dari negara lain, bahkan lebih hebat lagi pendapatan per bulannya. Dan pendapatan ini pendapatan di atas pendapatan rata-rata umum di Indonesia. Ya, artinya di atas UMK lah, seperti itu. Jadi ini peluang untuk perubahan hidup. Jadi ketika selama ini kita punya impian, mungkin impian itu terasa jauh, ini ada jalannya, ditemukan. Bagaimana caranya teman-teman memanfaatkan ini dengan sangat serius, memahami bisnis ini dengan sangat serius, mengembangkan dengan sangat serius, maka pendapatan atau perubahan dari diri kita itu nyata. Bukan dari finansialnya aja, tapi dari karakter, dari pemahaman blockchain, maka teman-teman akan dapatkan.